Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwon Throne of Cell episode 33 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 15 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 33 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 32 sebelumnya, kita diperlihatkan Hao Chen bersama dengan Lee Sin menuju ke arena kompetisi, yang mana ketika sampai di sana, mereka berdua segera disambut Lin Sin saat dia menyarankan Hao Chen untuk memilihnya sebagai partnernya jika ia masuk 3 besar dalam kompetisi pemburu iblis. Tetapi pada saat yang sama, Lee Sin yang mendengar saran dari Lin Sin ini pun segera menolaknya saat ia merasa adiknya ini harus memilih orang yang lebih kuat ketimbang dia. Sehingga pada saat yang sama, Lin Sin yang merasa dirinya diremehkan ini pun segera memberitahu mereka berdua bahwa dirinya merupakan peringkat pertama dalam babak penyisian di kuil penyihir. Sontak hal ini mengejutkan Hao Chen dan Lee Sin saat Hao Chen merasa sedikit minder dengan peringkat Lin Sin yang menurutnya memiliki peluang besar untuk masuk 3 besar darinya. Sehingga pada saat yang sama, Lin Sin yang melihat ini memberitahu Hao Chen bahwa babak penyisian dan final sangatlah berbeda dalam sebuah kompetisi, karena menurutnya semua itu tergantung kehokian. Saat memasuki arena kompetisi, Hao Chen langsung terheran-heran melihat Yang Wenjiao dalam kondisi yang kurang sehat, serta ia juga bertanya-tanya tentang kehadiran Chai yang tak kunjung menampakkan batang hidungnya, padahal semua finalis dari ke-6 kuil sudah berkumpul. Sehingga pada saat yang sama, ketika Hao Chen masih memikirkan hal ini, 9 boyband berwajah sangar dari kuil assassin tiba-tiba datang saat mereka segera membentuk formasi penyambutan seseorang. Yang pada dasarnya setelah membuat gerakan Wakanda Forever, seseorang itu segera datang yang ternyata itu adalah Chai saat mereka segera menyambutnya dengan serentak mengatakan Chai merupakan assassin nomor 1. Sehingga pada saat yang sama, semua finalis yang mendengar ini pun langsung terkejut saat mereka tidak menyangka bahwa gadis tunanetra ini merupakan assassin nomor 1. Bahkan Hao Chen juga ikut terkejut mengetahui identitas Chai merupakan assassin nomor 1 saat ia menanyakan kepada Chai kenapa dirinya tidak pernah memberitahunya bahwa ia merupakan assassin nomor 1. Serta pada saat yang sama, diiringi dengan suasana romantis, Chai yang mendengar ini menjawab bahwa diberitahu ataupun tidak diberitahu, dirinya masih tetaplah Chai yang ia kenal. Yang pada dasarnya suasana romantis dari Hao Chen dan Chai ini pun membuat Su Weipeng di kejauhan naik pitam saat paladin dari kuil penyihir menyuruhnya untuk tetap santuy karena menurutnya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Serta Han Qian juga memberitahunya bahwa hal itu merupakan salah satu prinsip dari kuil kesatrianya. Sehingga pada saat yang sama, Su Weipeng yang merasa risih dengan bahas cerita 2 paladin tulul ini pun segera berdiri saat ia memulai pengundian kompetisi pemburu iblis. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pengundian para peserta seleksi pemburu iblis oleh Su Weipeng, masing-masing dari setiap peserta segera bergerak menuju ke tempat arena baku hantam yang sudah disiapkan. Yang mana pada kali ini, Hao Chen menempati tahap akhir grup 3 dengan terdiri dari 10 peserta yang secara mengejutkan berisikan 4 assassin. Sedangkan Yang Wenjiao serta Chai berbeda grup dengan Hao Chen saat masing-masing dari mereka menempati tahap akhir grup 1 dan tahap akhir grup 2. Sehingga pada saat yang sama, setelah pembagian grup ini, baku hantam seleksi pemburu iblis tampaknya akan segera dimulai. Namun demikian, sebelum baku hantam seleksi pemburu iblis ini secara resmi dimulai, kelompok 10 Hao Chen masing-masing menerima daftar calon lawan mereka. Yang pada dasarnya saat melihat daftar calon lawannya, Hao Chen sedikit terkejut saat dia tidak menemukan peringkat calon lawannya, melainkan ia hanya dapat melihat calon nama lawannya saja. Sehingga pada saat ini, lawan pertama yang dihadapinya kali ini berasal dari kuil assassin yang bernama Xing Xuan.
Beberapa saat kemudian, pengawas pertandingan di grup Hao Chen segera mengumumkan bahwa pertandingan pertama di grup ini akan dimulai dengan mempertemukan Hao Chen melawan Xing Xuan saat ia menyuruh keduanya untuk segera memasuki arena baku hantam. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang mendengar namanya disebut ini pun segera berjalan ke arena baku hantam dengan perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Dan setelah Hao Chen memasuki arena baku hantam, Xing Xuan menggerakkan matanya menatap Hao Chen dengan tatapan hati-hati saat dia tiba-tiba mengeluh di dalam hatinya serta tidak menyangka bahwa lawan pertama yang dihadapinya kali ini adalah Hao Chen yang notabene ayang dari senior pertamanya yaitu Chai Er. Sehingga pada saat yang sama ia tampak sedikit terkena mental melawan Hao Chen saat ia berpikir jika ia berhasil membonyokkan Hao Chen, kemungkinan Chai Er akan memburunya ataupun bahkan menghabisinya. Yang pada dasarnya bersamaan ketika Xing Xuan masih memikirkan hal ini, suara keras pengawas pertandingan tiba-tiba terdengar saat dia mengucapkan bahwa pertandingan telah dimulai. Sehingga pada saat yang sama, Xing Xuan yang mendengar ini pun perlahan fokus serta tidak mundur sedikit pun saat bayangan di tubuhnya langsung bersinar sebelum menghilang di balik pilar dengan tujuan agar Hao Chen tidak mengetahui lokasi aslinya. Melihat ini, Hao Chen tetap berdiri santuy di tempatnya tanpa mengikuti tindakan Xing Xuan sedikit pun saat sebuah kabut emas yang memancarkan cahaya perlahan muncul serta berputar di sekitar tubuhnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah kabut emas ini berputar di sekitar tubuh Hao Chen, ia tiba-tiba bergerak sampai batas tertentu dengan perisai radian di tangan kirinya menutupi dadanya serta pedang cahaya di tangan kanannya yang sejajar dengan tanah saat ia menunjukkan gestur pertahanan. Sehingga pada saat yang sama, Xing Xuan yang masih bersembunyi di balik pilar dengan cepat berpindah saat ia menyaksikan gerakan Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa tidak terlalu paham dengan keterampilan yang ditunjukkan Hao Chen saat ia merasa keterampilan yang ditunjukkan Hao Chen ini memiliki kekuatan mengerikan yang sangat tinggi, yang pada dasarnya hal ini pun membuatnya perlahan fokus serta segera membuang pikiran ketakutannya terhadap Chai Er saat dia segera merespon menggunakan insting pertempurannya. Sehingga pada saat yang sama, pertahanan sayap segera muncul di kedua lengannya serta sosoknya dengan kecepatan kilat bergerak melompat ke langit saat dia segera tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Hao Chen serta mendekatinya dari belakang tanpa menyebabkan getaran sedikit pun layaknya seorang asasin. Namun pada saat ini, ketika bahaya dari Xing Xuan sedang mengintai, Hao Chen tetap mempertahankan postur pertahanan aslinya dengan kabut emas di sekitarnya tampak semakin badas. Yang pada dasarnya saat ia masih dalam posisi bertahan, Xing Xuan dengan kecepatannya dalam sekejap sudah berada di belakang Hao Chen bersiap untuk meremukkan bijinya saat dua belati hitam muncul di kedua tangannya serta masing-masing dari belati itu menargetkan langsung ke arah punggung serta leher Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, saat dalam sepersekian detik belati itu akan menancap ke anggota tubuh Hao Chen, Hao Chen tiba-tiba bergerak dengan cepat serta melangkah ke depan untuk dengan cepat membalikkan tubuhnya menghadap Xing Xuan yang saat ini ada di punggungnya. Sehingga pada saat yang sama, ketika belati dari Xing Xuan akan menusuknya, itu segera meleset ke arah punggung baju jirannya saat serangan dari belati itu hanya menghasilkan percikan di baju jirannya tanpa sedikit pun mengenai tubuhnya. Setelah menghindari serangan Xing Xuan dengan baju jirannya, pusat gravitasi Hao Chen tidak goyah sedikit pun saat dia mengeluarkan keterampilan perisai cahaya yang segera bersinar kuat. Sehingga pada saat yang sama, ketika perisai cahaya itu langsung melebar ke depan, itu berubah menjadi perisai besar yang langsung menghantam Xing Xuan. Serta pada saat yang sama, Xing Xuan yang melihat serangan Hao Chen ini pun langsung terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Hao Chen saat ini sudah berada di tingkat 5. Yang pada dasarnya saat ia terus memikirkan tentang kultivasi Hao Chen ini, ia segera fokus dengan tubuhnya langsung meringkuk serta memancarkan energi spiritual saat dua belati di tangannya melesat dengan kecepatan rendah dan langsung menusuk perisai cahaya Hao Chen. Namun demikian, kedua belati Xing Xuan tampaknya kalah saing dengan perisai cahaya Hao Chen saat dengan suara hantaman logam, tubuhnya terpental mundur cukup jauh setelah hantaman kedua serangan itu. Tetapi pada saat yang sama, ia tampaknya masih cukup kuat saat dia segera mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melompat pergi tanpa mengalami cedera sedikit pun. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang melihat Xing Xuan dengan panik melompat pergi ini pun tampaknya tidak tinggal diam serta tubuhnya meluncur dengan serangan sambaran petir langsung membidik Xing Xuan saat bila yang terbuat dari cahaya kemasan segera diluncurkan ke arahnya. Sontak serangan yang diluncurkan Hao Chen ini pun membuat Xing Xuan merasa panik saat dia berpikir jika saja ia terkena serangan Hao Chen ini, kemungkinan dirinya akan bonyok serta baku hantam pun akan berakhir. Sehingga pada saat yang sama,
sama. Saat dia masih memikirkan hal ini, ia tanpa basa-basi segera mengulurkan tangan kirinya saat sayap pertahanannya perlahan muncul. Serta pada saat yang sama, mengandalkan kemampuan sayap pertahanannya yang sangat cepat, ia menghindari serangan Hao Chen yang terus meluncur ke arahnya. Yang pada dasarnya setelah kedua kakinya mendarat di tanah mencoba menghindari serangan Hao Chen, ia langsung menghilang di balik pilar batu. Sehingga pada saat yang sama, wajah Hao Chen yang melihat Xing Xuan menghilang di balik pilar batu pun langsung terheran-heran. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak segera mengejar dan menyerang. Sebaliknya kakinya berhenti dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, menunjukkan gestur pertahanan. Melihat Hao Chen yang lagi-lagi terdiam menunjukkan gestur pertahanan, Xing Xuan yang bersembunyi di balik pilar batu perlahan mulai berpikir bahwa dirinya kemungkinan tidak bisa secara langsung melawan Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa dirinya kemungkinan masih memiliki peluang tipis untuk memenangkan pertarungan melawan Hao Chen dengan cara menggunakan teknik mode menghilang. Sehingga pada saat yang sama, setelah memikirkan hal ini, Xing Xuan memutuskan untuk tidak keluar serta tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Hao Chen secara barbar. Saat dia berbalik kembali ke arah yang berlawanan, berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Serta pada saat yang sama, Hao Chen yang sedari tadi tidak menemukan batang hidung Xing Xuan ini pun tampaknya tidak sedikit pun merasa panik karena tidak dapat menemukan lokasinya, melainkan ia hanya terus mempertahankan kondisi pertahanannya serta juga perlahan menutup kedua matanya. Dan setelah Hao Chen masih menutup matanya serta Xing Xuan menghilang tak tahu rimbanya, seluruh arena stadion langsung tenggelam dalam keheningan yang membagongkan. Tetapi pada saat yang sama, pengawas baku hantam tampaknya tidak berniat menghentikan pertarungan mentululkan semacam ini, melainkan ia terus mengkanjutkan pertarungan sembari terus menatap Hao Chen yang menurutnya sedang mempersiapkan sebuah rencana. Yang pada dasarnya saat pengawas pertandingan masih memikirkan hal mentululkan ini, Xing Xuan yang terus mengumpet sedari tadi pun juga terus mengamati tindakan Hao Chen saat ia merasa pasrah dengan keadaan ini serta tidak punya pilihan lain untuk terus bersembunyi mengamati Hao Chen yang saat ini seluruh tubuhnya terus memancarkan cahaya emas yang badas. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 33 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.